warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wasyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah. Para jamaah, Bapak Ibu, para guru, para sepuh, pengurus masjid, ustadz, kita semua yang hadir yang di pagi hari ini, ya, semoga Allah tabaraka wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita semuanya sehat walafiat, selamat dunia, selamat akhirat, barokah dunia, barokah akhirat, selalu senantiasa dianugerahi oleh Allah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah muliakan ta'ala, masih dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mautah wa Umuril Akhirah. Itu kitab yang bahas tentang urusan-urusan, ya, seputar kematian dan akhirat, sampai pada pembahasan yang ada, yaitu tentang riwayat yang menjelaskan tentang 3 kelompok manusia yang berkaitan dengan urusan surga dan urusan neraka. Yani kita akan baca dalam rahimakumullah satu riwayat yang diceritakan dari Abu Bakar bin Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Nabi SAW mengatakan, awwalus salasi yadkhulunal jannah, 3 kelompok manusia, kata Nabi SAW, yang akan masuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kelompok umat manusia yang masuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pertama adalah asyahid, orang-orang yang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid ini orang yang mulai sejak berawal masuk ke dalam liang lahat, masuk ke alam kubur, ia diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Ini orang-orang yang masuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rajulun afifun muta'affifun du'iyal. Yang kedua adalah kelompok orang yang menjaga dirinya, yang mampu menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kebutuhan, ya, tuntutan rumah tangga itu begitu sangat banyak. Rumah tangganya yang tuntutannya sangat banyak, keperluan keluarganya, anak dan istrinya, tetapi ya tetap dalam kekonsistenannya tidak akan mau melanggar daripada aturan Allah, tetap ia mencari rizki yang halal, tetap di dalam kehalalan, tidak memerlukan yang haram. Orang yang seperti itu disebutkan oleh Nabi SAW termasuk kelompok yang akan masuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kemudian jamaah rahimakumullah yang ketiga beliau mengatakan yakni seorang budak ya yang ahsana ibadat rabbahu, yang kemudian ia membagusi ibadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, wa atta haqqa mawali, ya, dan ia pun kemudian melakukan pekerjaannya dengan cara yang bagus. Jadi disebutkan dalam satu riwayat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kelompok orang yang akan masuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka orang-orang yang makmur dalam mempertahankan agamanya Allah, mereka orang-orang yang kuat di dalam menahan urusan rumah tangganya, ya, tidak akan mau mengambil harta yang haram, mencukupkan diri dengan yang halal, apapun kemudian tanggung jawab rumah tangganya yang begitu sangat besar. Dan kemudian yang berikutnya adalah mereka yang kerjanya bagus kepada tuannya, kepada juragannya, tapi ke Allahnya juga bagus. Di tengah-tengah ia melaksanakan tugasnya, maka ia pun tidak menghilangkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Ia taat kepada Allah, ia pun juga bagus kepada majikannya, kepada orang yang pekerjakannya. Ini orang-orang yang disebutkan dalam riwayat akan masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Ya, dikatakan wa awwalu salas yadkhulunan nar. Ya, 3 kelompok kemudian yang pertama kali, 3 kelompok manusia yang pertama kali masuki nerakanya Allah Ta'ala. Amirun mutasallitun, yang pertama adalah pemimpin yang kejam, penguasa yang kejam, penguasa yang hanya memikirkan bagaimana meres rakyatnya. Kalau bisa disulitin, ngapain dipermudah? Kalau bisa kemudian dipukul, ngapain kemudian dirangkul? Kalau bisa dipenjarakan, ngapain dibebasin? Pemimpin yang otaknya, yang jiwanya, yang organ tubuhnya hanya untuk nyusahin daripada rakyatnya, ini pemimpin masuk kelompok yang pertama terlempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebutkan yaitu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang kaya yang kemudian la yuaddi haqqah, yang tidak menunaikan zakatnya. Orang kaya yang nggak peduli lingkungannya, dalam kondisi ia mampu, kemudian ia tidak peduli sama mereka orang-orang yang tidak mampu. Ini pun termasuk kelompok yang terlempar ke nerakanya Allah. Dan yang ketiga wa fakirun fakhur, yang ketiga miskin tapi sombong. Biar miskin asal sombong. Ini kelompok yang kemudian bikin gregetannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia termasuk 3 kelompok yang disebutkan oleh Nabi terlempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala hindarkan kita daripada perkara-perkara tersebut, ya, perkara-perkara yang menjadikan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kemudian apa? Murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saking marahnya Allah, murkanya Allah menjadikan mereka 3 kelompok ini dilemparkan begitu saja oleh Allah Ta'ala ke nerakanya Allah. Sekarang kita akan bahas yaitu yang berikutnya dalam satu riwayat Imam Muslim, yakni 3 kelompok yang kemudian mau masuk surga tapi nggak jadi. Ya, kalau tadi 3 kelompok yang masuk surga, 3 kelompok yang masuk neraka dalam satu riwayat hadis. Riwayat hadis yang berikut ini 3 kelompok yang mau duluan mau ke surga, tetapi nggak jadi, bahkan kemudian dilemparkan oleh Allah ke neraka. Maka dalam satu riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah, 3 kelompok manusia yang awal diputuskan urusannya nanti di yaumil qiyamah. Ya, 3 kelompok ini diputuskan pertama mau masuk surga yang pertama, tetapi dilempar juga yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Siapa itu yang pertama? Rajulun, seseorang. Istushhida bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Yaitu yang pertama orang yang mati syahid. Jadi rombongan yang pertama yang mau menuju surganya Allah, kelompok orang-orang, ya, yang mati syahid. Mati syahid itu kan luar biasa.
Sampai Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya, janganlah engkau mengatakan ya bahwa mereka itu adalah orang yang mati, bal ahya'un 'inda rabbihim, ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup. Mereka adalah orang-orang yang hidup, ya. Organ tubuhnya yang mati kemudian masuki dimensi yang lain, hakikatnya mereka hidup, bahkan mereka dapat rizki, mereka itu berbahagia. Orang yang mati syahid, calon orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk nikah kawin dengan 72 bidadari, itu orang yang mati syahid. Ini dalam satu riwayat hadis. Ya, orang yang mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka kemudian mereka itu duluan masuki surganya, mau menuju surganya Allah. Fa'utiya bi fa'arrafa ni'amahu fa'arafa. Maka ditampakkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati syahid ini, ya, kemudian mau menuju surganya Allah, ditampakkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut kemudian mengatakan, ya Allah, itu adalah nikmat yang engkau janjikan kepada kami, orang-orang yang mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fama amilta fiha. Ya, apa yang kau kerjain? Apa yang kamu kerjakan sehingga engkau ngaku-ngaku orang yang berhak untuk mendapatkan daripada nikmat surga yang luar biasa itu? Apa kata dia? Qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku ini orang yang berperang karenamu, bersimbah darah karenamu. Aku ini orang yang melakukan jihad di jalanmu. Ya, sampai kemudian aku menemui kematianku, mati syahid. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Ta'ala? Kadzabta walakinnaka qatalta yuqalu fulan jari'un wa qad qila thumma umira bihi fasukhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka saat itu jamaah rahimakumullah, Allah Tabaraka wa taala mengatakan, bohong kamu. Engkau tidak mengerti, tidak melakukan apa yang kau katakan itu. Ya. Maka ia mengatakan, iya ya Allah, aku mengerjakannya. Tidak. Engkau itu terbunuh, engkau itu berjuang bukan karena diriku, tetapi agar engkau disebut seorang yang luar biasa, disebut seorang pemberani, disebut orang yang pahlawan dan lain sebagainya. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Ya, sudah engkau dapatkan di dunia ini. Akhirnya kemudian jamaah rahimakumullah, orang tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diseret ke nerakanya Allah Taala. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diseret dengan wajahnya dan akhirnya dilemparkan ke nerakanya Allah Taala. Nauzubillah bidzalik. Maka akhirnya kemudian masuk rombongan yang kedua. Ya, rombongan yang kedua ini, Masya Allah, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an. Orang yang rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, ia hatamkan Al-Quran, ia ajarkan Al-Quran, ia tausiah, na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian ia datang pada saat itu. Fautiya bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arafa. Maka ditampakkan ta'ala nikmatnya surga, nikmatnya berbagai macam fasilitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka apa kata orang tersebut? Maka mereka mengatakan, ya Allah, itu adalah nikmat yang harus aku miliki. Itu adalah nikmat yang harus aku punya. Itu yang kau janjikan, itu nikmat yang cocok untuk kami. Kata Allah Ta'ala, apa kata Allah SWT? Nah, kami ini siapa? Kok ngaku-ngaku mau mendapatkan nikmat yang ada fama amil tafiyah? Engkau ini dulu ngerjain apa? Kau ini siapa? Masya Allah. Maka orang-orang itu pun kemudian mengatakan, ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku ini orang yang mengajarkan ilmu saat aku di dunia. Aku ini adalah orang yang memiliki daripada murid-murid yang banyak, jamaah-jamaah yang luar biasa. Bahkan aku membacakan firman-Mu, ayat-Mu di hadapan mereka. Masya Allah. Ini kan orang yang mulia. Orang yang seharusnya mereka adalah orang-orang yang mulia, yang pantas untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala. Maka saat itu jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala. Apa kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ia mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Ya, Masya Allah.
Ya, walakinnaka ta'allamta, engkau mengajarkan ilmu itu liqal, maka agar engkau disebut alim, agar engkau kemudian disebut sebagai qari, agar engkau disebut orang yang luar biasa, sebut ustaz, qari dan lain sebagainya. Hanya itu yang engkau inginkan. Hanya itu yang menjadi tujuan daripada dirimu. Hanya itu yang memotivasi awal, tengah, dan akhir daripada karyamu yang ada di dunia itu. Bohong kamu. Maka ketika itu jamaah rahimakumullah, maka umira bihi, maka diperintahkan kepada orang-orang yang ada, ya, Masya Allah, diseret dengan wajahnya, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fala iyadu billah. Yang ketiga, wa rajulun wasallallahu alaihi wa atau min asnafil mal kullihi, yaitu orang yang kaya raya, orang yang dermawan, orang yang bikin masjid, bangun pesantren dan lain sebagainya. Maka pada saat itu mereka duluan Pak ngetem di depan surga itu. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, berbagai macam nikmat-nikmat yang ada. Saat itulah kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ini adalah pahala untukku, ya Allah, untuk rombongan-rombongan kami yang duitnya banyak dan habis untuk perjuangan agama ini. Masya Allah. Maka Allah pun katakan, fama amil tafiyah. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu mengerjakan apa sehingga kamu mengaku orang yang seperti itu? Maka kemudian ia rinci. Ya, maka kemudian ia mengatakan, ma taraktu sabilin tuhibbu ayyun faqafiyya illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidaklah harta yang kau berikan kepada kami ini kecuali kami habiskan untuk perjuangan ini. Masjid sudah kami bangun, pesantren, majelis taklim dan lain sebagainya. Ya, taman-taman Quran sudah kami ada di dalamnya. Maka itulah kami, ya Allah, harta yang kau berikan kami infakkan, yunfaku fiyya illa anfaqtulak, kami infakkan semuanya ya di dalamnya itu untukmu, ya Allah. Maka kata Allah Ta'ala, kadzabta, bohong kamu. Bohong kamu itu. Kamu bukan seperti itu, walakinnaka fa'alta, sesungguhnya engkau mengerjakan itu, fayuqala huwa jawadun, kau melakukan seperti itu agar kemudian engkau disebut daripada dermawan. Ya, sama sekali bukan karena aku, kata Allah. Kau lakukan seperti itu biar kamu disebut dermawan. Kalau orang kemudian gak terima kasih, maka engkau manyun, wajahmu gak senang, hatimu pun dongkol. Ya, maka engkau kemudian bahagia, senang. Kalau kemudian disebutkan, Bapak Ibu pesantren ini sudah terbangun, ini adalah wakaf daripada Bapak Fulan bin Fulan, kamu senang itu. Ketika disebutkan namamu, kamu pun senang. Memang itu menjadi awal tujuan kamu. Ya, Masya Allah. Engkau tulis beras, di beras ada foto kamu lagi. Masya Allah. Sudah ada fotonya, ada namanya lagi. Jangan lupa 2024. Bohong kamu itu. Azabta. Masya Allah. Ibarat jamaah yang mulia. Summa umira, kemudian diperintahkan jamaah mulia, fasuhiba ala wajhi. Ya, diperintahkan orang tersebut kemudian diseret dengan wajahnya hatta ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke nerakanya Allah. Insyaallah, ini hadis rawahu Muslim sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis ini tertera yaitu amalan-amalan besar tetapi enggak sanggup meraih nilai yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Gagalnya seorang pekerja berat, pekerja akhirat mendapatkan nilai akhirat disebabkan, kalau kita lihat cerita yang ada dalam teladan tersebut, karena urusan ketidakikhlasan dia kepada Allah Ta'ala. Ia melakukan amal-amalannya Allah, melakukan amal-amalannya sunnahnya nabinya, tetapi tidak sama sekali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan-pekerjaan untuk izal yaitu kemuliaan kaum muslimin, tetapi tidak menjadikan sebab kemuliaan dirinya karena salah pasang daripada niat. Orang yang mati syahid, Pak. Itu dulu kita bahas, termasuk 5 kelompok orang yang bebas daripada apa? Daripada azab kubur, ya. 6 keistimewaan diberikan oleh Allah Ta'ala.
Fi awwali daf'atin, di awal daripada tetesan darahnya ampunan sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, baru netes darahnya. Ya, bahkan kilatan-kilatan daripada pedang di medan perang itu menjadikan sebab ia tidak akan terkena lagi kilatan-kilatan sakaratul maut. Artinya orang yang kemudian dinikmatkan oleh Allah Ta'ala saat kematiannya, ya, dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada pedihnya pertanyaan-pertanyaan malaikat, sebab kilatan-kilatan pedang yang ada di atas kepalanya cukup menjadikan sebab ia terbebaskan itu. Ini orang mati syahid, amalan besar. Ya, orang yang saat kematiannya akan dikawinkan oleh Allah Ta'ala dengan 72 bidadari, belolok mata nih, wayu tenan, masya Allah. Tetapi ternyata gagal. Ya, darah yang bersimbah gagal. Masya Allah, tinggalkan anak dan istri pun gagal. Nilai tidak ia dapatkan, upah tidak ia terima, sebab salah daripada keinginannya. Salah daripada keinginannya. Amalannya ngikutin juragan, tetapi tidak mau untuk menerima nilai dari juragan, sebab yang ia inginkan ujian daripada manusia, supaya ia terlihat menjadi orang yang hebat, orang yang mati syahid, nanti disebut pahlawan, dikenang orang. Tujuannya cuma itu. Ini yang kemudian menjadikan sebab orang tersebut terlempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah rahimakumullah. Maka ini perkara yang besar. Dan yang kedua adalah orang yang ngajar, seorang alim, seorang guru, seorang qari, ya, orang yang kemudian tausiah, ceramah, khutbah dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang menjadikan syarat yang menjadi orang yang mulia. Kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian orang terbaik dalam hidup ini, umat yang terbaik dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Yuk salat, yuk ibadah, yuk ngaji. Ya, mengajarkan daripada agama ini, cuma salah pasang nawaitunya. Ya, supaya disebut orang yang berjuang, supaya disebut orang yang luar biasa, supaya disebut, inilah yang menjadi masalah. Pekerjaannya besar, nilainya pun yang ada di hadapannya besar, tetapi ia tidak meraih sedikit pun daripada upahnya itu karena salah pasang niat. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah, ya, makanya niat itu penting jamaah mulia. Maka niat itu, ya, dikatakan di dalam satu riwayat, rubba amalin saghirin tukabbirhu bin niyah. Berapa banyak amal-amal itu kecil jadi besar asbab niat. Ya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu bin niyah. Berapa banyak amal-amal itu besar jadi kecil asbab niat. Ya, yang ngaji begini kan juga nggak ngerti. Mungkin niatnya ngindarin omelannya istri, subuh-subuh sudah ngomel-ngomel, kan itu kan. Mendingan ngaji daripada dengerin ngomelnya istri. Nah, ini maunya. Jadi semata-mata karena dongkolnya, tapi masih mending. Supaya itu di awal, ya patah di tengahnya, endingnya ikhlas, maka dapat di endingnya. Tapi kalau sampai endingnya ini menjadi masalah, maka ini menjadi masalah. Kenapa kamu kok iktikaf? Ya, daripada di rumah, udah gerah, nggak ada AC-nya, ya, udah karpetnya tuh bau, mendingan di masjid dah, enak, AC-nya dingin, karpet wangi, mendingan di masjid daripada di rumah. Jadi ke masjidnya itu hanya untuk pindah ngadem, ya. Loh, beda jamaah yang mulia. Rajin amat, ya, ke masjid. Iya, itu bini marah-marah pagi-pagi sudah bahas ini, bahas itu. Udahlah, daripada dengerin radio rusak, ya, mendingan ke masjid. Nah, lihat, ke masjidnya kemudian sampai akhir nggak mampu membenahi niatnya. Maka kemudian ia mendapatkan apa? Ya, apa yang menjadi niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang menjadi nawa itunya. Begitu pula seorang yang dermawan, ya, menjadi penopang daripada perjuangan agama ini. Masjid berdiri asbabnya, pesantren berdiri asbabnya, ya, majelis taklim pun berdiri karenanya. Tapi salah pasang nawa itu.
biar ia diunggulkan namanya, disebut sebagai seorang dermawan, lagi dan lagi salah pasang niat. Salah pasang niatnya. Masya Allah. Apalagi kemudian, wah, bikin tempat biar nanti bisa ya ngambilin santrinya, mau ya. Niatnya yang salah. Niat yang salah itu ia akan mendapatkan apa yang dinawa itu kan. Tapi jamaah rahimakumullah, bukan berarti kemudian umat itu mundur gara-gara niatnya kurang benar. Saya mau nanya, ada orang nyumbang masjid tidak ikhlas, dengan ikhlas nggak nyumbang, cakapan mana? Nyumbang masjid tapi nggak ikhlas, enggak. Oh, kalau urusan menara disebutin menara itu Pak, kalau bukan karena nggak jadi itu mujahidin nggak bakalan. Ya, saya itu ya nyumbang tapi nggak ikhlas. Ada orang kemudian alhamdulillah saya ini ikhlas nggak nyumbang itu karena Allah Subhanahu wa taala belum sanggup nata niat. Cakapan mana? Cakapan mana? Ya, ikhlas nggak nyumbang dengan nyumbang nggak ikhlas. Cakapan mana? Oh, nyumbang ikhlas nggak ada jawabannya begitu. Ya, ulama mengatakan ikhlas itu proses. Nggak bisa muncul bim salah bin, nggak bisa lah. Ya, makanya diperlukan apa? Proses. Ya, di antara untuk membangkitkan niat itu, yaitu istiqamah. Sekali pengen dipuji, 2 kali agak manyun dikit, kemudian 3 kali hatinya berbunga-bunga. Lama-lama udah biasa. Lama-lama biasa aja mau lihat orang nyumbang pertama, wah, gak disebutin namanya dongkol. Oh ya, gimana sih nggak ngerti yang menghormatan apa kayak nulis kayak diomongin kan diomongin tuh kemana yang ngerundel nggak karu-karuannya mau dia. Ya, besok kemudian begitu lagi, nyumbang lagi. Ya, nyumbang lagi, nggak diomongin lagi. Ya, sedikit dongkol, nyumbang lagi, nggak diomongin lagi. Dongkol, nyumbang lagi, nggak diomongin lagi. Ya, selama-lama apa? Biasa diomongin kayak nggak diomongin kayak yang penting nyumbang. Ya, nah, itu tuh amal. Maka dalam Tanbihul Ghafilin disebutkan jamaah mulia, teruslah beramal. Teruslah beramal walaupun belum bisa ikhlas, sambil mohon ke Allah pertolongannya agar ikhlas, dan kalian usaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Susah Pak jadi orang ikhlas itu. Ya, makanya harus ditatah nawaitunya. Maka terlihatlah orang ikhlas itu ia tidak akan berubah amalannya dengan pujian, dengan cacian. Tidak bertambah dengan pujian, tidak berkurang dengan cacian. Jadi terus saja mau dicaci, mau dipuji kan itu kan. Nah, ini melalui proses. Makanya diperlukan penempaan diri itu diperlukan. Nah, mulia. Sudah waktunya kita itu apa? Belajar untuk jadi orang ikhlas. Kalau sudah umur itu, kalau sudah umur di atas 40 tahun, kan masih 39 nih. Nanti kalau sudah di atas umur 40 tahun, amalannya harus bertambah ikhlas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu umur 40. Al-Ahqaf 15. Ayat yang kemudian nyebutin umur, nyebutin angka, Al-Ahqaf ayat 15. Falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Tatkala orang itu sudah umur 40 tahun. Umur ditawarnya orang oleh malaikat itu umur 40. Ya, insyaallah. Maka kalau di atas 40 rada-rada aman, nggak ditawar lagi. Nah,
langsung disamperin aja mau nih. Jadi umur 40 itu umur perjalanan luar biasa. Umur terjadinya perubahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, umur yang orang akan mau menuju akhir hayatnya. Orang tuh kemudian akhir hayatnya bagus, terlihat bagusnya umur 40. Ini orang itu kalau kemudian akhir hayatnya itu buruk, terlihat buruknya di usia 40 ke atas, 40 terus tambah jelek, khawatir suul khatimah. Kalau 40 sudah mulai bagus, maka tatkala itu berujung dengan husnul khatimah. Apa kata Allah? Umur seperti itu, umur persiapan berjumpa dengan penciptanya itu, yaitu orang yang mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardo. 6 panduan pedoman untuk berubah di umur 40 itu. Ya Allah, tuangkan kami rasa syukur. Syukurnya sudah mulai dibanyakin. Umur 40 itu. Syukur berbanyakin. Ya nerima apa? Adanya. Ya, sehingga nggak perlu jadi orang yang kemudian nyari-nyari senang dengan haram. Umur 40 itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya birrul walidain. Lah, yang ketiga disebutkan di situ disebutkan apa? Yaitu amal yang engkau ridhoi ya Allah. Wa an a'mala sholihan tardoh. Ya Allah, tolong kami, bimbing kami ngerjain amal yang bikin engkau ridho. Lah apa kemudian amal yang bikin Allah ridho itu? Di antara amal yang bikin Allah ridho itu amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Itu Allah ridho. Segede apapun amal, mau dermawan, mau sholat tahajud, mau apa saja amalan, kalau nggak ikhlas jadi masalah. Yang bikin Allah senang itu ikhlas. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi SAW mengatakan, Inna habbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang bikin demennya Allah. Amal yang bikin Allah itu ridho, Allah itu senang. Adwamuha wa in qalla. Amal istiqomah walaupun cuma sedih. Jadi amal yang bikin Allah ridho itu amal yang istiqomah. Usia 40 itu udah belajar ikhlas. Nah, nggak saatnya manyun-manyunan, nggak saatnya kemudian bangga-banggaan dengan amal, nggak saatnya lagi ya semangatnya redup gara-gara nggak disapa ke masjid, mau lihat enggak ya, nggak ngambekan. Ada orang ngambekan ya, mantan masjid ya, Masya Allah rajin ke masjid, tiba-tiba nggak datang ke masjid gara-gara lah ngambek ya, Masya Allah, ngambek nggak jadi pengurus, ya ngambek nggak ditegur apa, ngambek nggak jadi panitia, ada aja mau lihat. Anda tuh sudah tua, sudah tuwir. 40 itu sudah saatnya ikhlas. 40 itu sudah saatnya apa? Istiqomah. Sekali ngaji sampai mati. Sekali jamaah sampai mati. Kecuali ada udzur. Sekali orang dermawan sampai mati. Jangan mundur. Umur 40. Ayo belajar. 40. Masih ngambek-ngambekan, masih manyun-manyunan ya, Masya Allah, sudah nggak saatnya. Jadi amal yang dipersiapkan yaitu amal yang bikin Allah ridho. Itu persiapan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi, yaitu tentang fima yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Masya Allah. Di bab yang ada ini, bab yang melanjutkan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang urusan-urusan yang berkaitan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan jamaah rahimakumullah dalam satu riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, an Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk surga itu umatku 70.000 tanpa hisab. Qalu, mereka bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa orang yang masuki surga tanpa hisab itu ya Rasulullah? Kata Nabi, alladzina la yastarkun, orang yang enggak pernah ruqyah. Orang yang enggak pernah ruqyah, enggak pernah diruqyah, enggak pernah meruqyah, enggak pernah mendatangi tukang ruqyah. Nanti penjelasannya ruqyah yang dimaksud yang syirki. Wala yastatirun. Apa ya? Wala yatatayyarun. Orang yang enggak pernah tatayur. Tatayur itu apa? Merasa sial. Merasa sial dengan sesuatu. Orang yang enggak pernah melakukan pengobatan kei. Kei itu cos. Besi dipanasin, ditempelkan ke luka, itu namanya pengobatan kei. Insyaallah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya mereka semuanya tawakal. Hadis ya rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisun sahih. Jamaah mulia. Hadis ini menjelaskan tentang kelompok orang-orang yang masuk surga dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanpa hisab. Masya Allah. Jadi ada orang itu, Pak, ya, yang masuki surganya Allah Ta'ala, ya, setelah ia keluar dari neraka, dimasuk neraka terlebih dahulu. Insya Allah. Ada orang-orang yang masuk surga, tetapi kemudian panjang hisabnya, walaupun berujung ke surga. Ada kelompok manusia yang masuk surganya itu tanpa hisab. Nah, kata Rasulullah, umatnya Nabi itu yang masuk surga tanpa hisab itu jumlahnya 70.000. Masya Allah. Kalau hadis ini kemudian titik, tidak ada dalil yang lain, Masya Allah. Kita pesimis, Pak. 70.000 itu kita ini umat di tahun 1400. Ya, Masya Allah. Ya, 14 abad setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti sudah direbut oleh orang-orang yang dulu. Model kayak kita ini, Masya Allah. Ya, puasa yang nggak kuat. Ya, ngaji juga nggak kuat. Khutbah 15 menit, tidurnya sudah 13 menit. Mau nih, saya nggak kuat model-model kita ini. Tahajud ya paling kulhu sama kuliah, kulhu, kuliah. Insya nggak ada kemudian yang diceritakan dalam hadis sampai bengkak kaki, nggak pernah bengkak kita sholat. Ya, sampai diceritakan dalam hadis dan mereka itu bertelekan pada tongkat-tongkat sampai menjelang sahur. Nggak pernah kita bertelekan ke tongkat. Wong saking cepatnya sholat. Itu pun masih alhamdulillah masih bangun. Berapa banyak yang polos. Masya Allah. Model kayak kita itu jangan terlalu pede masuk surga tanpa hisab. Kalau hadis ini titik, nggak bagian kapling. Masya Allah. Sholat baru takbir Allahu Akbar sudah ingat cucu. Iya, hari Sabtu cucu ingat liburan kayaknya nih. Datang sama siapa nanti? Ya bawa apaan? Kayaknya bawa kacang lagi. Kayak bawa kacang lagi. Mau ngomelin kayak ngomel. Ya, baru takbir. Masya Allah. Puasa model apa yang kita kerjakan? Wong baru sahur aja udah inget nanti buka. Nanti bukanya pakai apa, Bu? Nah, baru makan sahur, baru nelen nasi loh nanya buka. Wow. Masya Allah. Apa yang kita andelin? Ya, haji baru nyampe Madinah, belum muter tawaf, belum, ya Allah, ya belum wukuf. Sibuk itu oleh-oleh buat RT RW yang datang kemarin ratiban itu pakai apaan, Bu? Gak usah terlalu banyak. Wajah-wajah kayak begini masuk surga lu susah ya mau. Ya, tanpa hisab itu, Masya Allah. Ya ilahi lastulil firdau si ala. Ya Allah, gak pantas kami ini masuk surga model kayak begini, gak pantas ya Allah. Tapi walah aqwa ala naril jahim. Tapi kalau masuk neraka nggak kuat.
Cari kata malaikat semua ngopo, masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Ya maunya ya Allah, ya ampuni dosa kami dan pantes-pantesin walaupun kurang pantas. Makanya Rasul mengatakan la yanjua ahadum minkum bi'amali. Itu Nabi. Nabi yang sholat sampai bengkak, Nabi yang berjuang perang Uhud rumpal giginya. Masya Allah. Mengatakan la yanjua ahadum minkum bi'amali. Gak ada orang selamat masuk surga cuma ngandelin amal. Sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah. Apakah juga engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan wala ana, iya aku pun demikian, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin min Allah, kecuali aku dirahmati oleh Allah, diliputi rahmat oleh Allah. Itu Nabi. Saking tawaduknya Nabi, bab tawaduk. Bukan berarti kemudian Nabi nggak ada jaminan masuk surga. Jamaah mulia, kata Nabi, orang masuk surga dari kalangan umatnya itu 70.000. Nah, nggak kebagian. Mikir sendiri, nggak kebagian 70.000. Pasti sudah direbut oleh orang-orang dulu yang Nabi mengatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi, generasiku berarti zaman sahabat. Kemudian setelahku zaman tabi'in, kemudian setelahnya yaitu zaman tabi'in, generasi yang terbaik. Setelah itu kemudian meleset. Insyaallah kita bacain hadis yang lain. Riwayat At-Tirmidzi an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa'adani rabbi ayyudkhilal janna min ummati 70.000 la hisabin alaihim wala azabin ma'a kulli alfin 70.000 wa salasa hasayatin min hasayati rabbi. Dalam riwayat yang lain Imam Tirmidzi mengatakan dari Abu Umamah, ia mengatakan aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menjanjikan untuk memasukkan surga umatku tanpa hisab itu 70.000. Kata Rasulullah, Masya Allah, ma'akulli alfin 70.000. Setiap 1.000, kata Nabi ini, setiap 1.000 diikuti 70.000. Jadi masuk surga tanpa hisab 70.000. Setiap 1.000 diikuti 70.000. Berarti singkatnya gimana berarti? Jumlahnya. Berarti 70 kali 70.000. Uang setiap 1.000 diikuti 70.000. Berarti pengertiannya dalam hadis ini 70 kali 70.000. Berapa? 4.900.000. Kayaknya masuk kayaknya 4 juta. Harus mikir jemaah nih. Umur kayak kita kan mikirnya akhirat udah. Hitung-hitungan jemaah. 4.900.000. Wah, masuk enggak ini? Masya Allah. Tapi masih alhamdulillah. Dari 70.000 muncul jumlah angka 4.900.000. Sebab setiap 1.000 bawa 70.000. Insya Allah. Kita sebutin hadis yang lain. Wa kharaja Abu Bakar Al-Bazzar min hadisi Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulannal janna min ummati, akan masuk surga dari kalangan umatku yaitu tanpa hisab 70.000 ma'a kulli wahidin, bersama setiap seorang minas 70.000 setiap seorang dari 70.000 membawa 70.000. Setiap satu orang dari 70.000
Iya, bisa sampai angka 70.000. Berarti berapa? 70.000 kali 70.000. Nah, kayaknya masuk ini, kayaknya ini. Semoga masuk. Berarti berapa itu? 4 miliar, 4 miliar, Pak. 4 miliar 900 juta. Masya Allah, rahmatnya Allah ini. Jadi dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang ada ini, Masya Allah, ya sahih li ghairi, dikatakan jamaah yang mulia berarti 70.000 kali 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kalau 70.000 kali 70.000, semoga kita masuk di dalamnya, berarti 4 miliar 900.000. Ya Allah, masukin ya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Jadikan kami semuanya yang melek di Al-Mujahidin dan yang tidur ini ya Allah pagi ini, termasuk di antara mereka semuanya. Masya Allah ya. Walaupun nggak sempat amin gara-gara masih tidur, tetap kita doain. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita masuk dalam kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Jamaah mulia. Maka disebutkan pada saat itu. Masya Allah. Pada saat itu kemudian ada seorang sahabat berdiri. Namanya Ukasah bin Mihsan. Masya Allah. Jadi ada sahabat, saking cepatnya, responnya cepat. Ketika dikatakan oleh Nabi pada hadis yang pertama tadi, ada di antara umatku masuk surga tanpa hisab, itu jumlahnya 70.000. Responnya cepat. Ya, dan nggak mungkin orang itu respon cepat kalau ngantuk. Berarti melek-melek semuanya para sahabat itu ma'amul ya. Berarti pada saat itu kemudian sahabat yang namanya Mihsan Ukasah bin Mihsan ini kemudian berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Doakan aku kepada Allah, jadikan aku termasuk 70.000 itu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan anta minhum. Iya, hai Ukasah bin Mihsan, engkau termasuk sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Lah, dengar kalimat itu, Pak, langsung sahabat yang lain berdiri. Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Sabaqaka biha Ukasah. Surgamu sudah didului oleh Ukasah. Masya Allah, satu-satunya orang ini, Allah ya Karim, satu-satunya orang yang disebutkan oleh Nabi masuk surga tanpa hisab itu Sayyidina Ukasah bin Mihsan. Satu-satunya orang. Karena ketika sahabat-sahabat yang lain berdiri, sabakoka usasa, sabakoka ukasha, sabakoka ukasha. Dan ini ada hikmahnya. Nabi mengatakan, iya, surgamu didului Ukasah, surgamu didului oleh Ukasah. Allahu Akbar. Dan ini hikmah besar, Pak. Seandainya kemudian Nabi mengatakan, iya kamu masuk, iya kamu masuk, iya kamu masuk. Lah kita yang belakangan ini, Masya Allah. Jadi satu-satunya orang, sahabat yang disebutkan jelas oleh Nabi, saat di dunia, masuk surga tanpa hisab, itu cuma satu orang. Ukasah bin Mihsan. Allah ya Karim. Banyak sahabat yang disebutkan, iya masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga. Tetapi nggak ada kalimat tanpa hisab. Tadi yang disebutkan tanpa hisab, Ukasah bin Mihsan. Jamaah mulia. Ukasah bin Mihsan ini termasuk orang Mekah. Ya, orang Mekah yang duluan masuk Islam. Ini Ukasah. Tadi termasuk orang muhajirin. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Termasuk kelompok muhajirin dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Ukasah ini jamaah mulia, Sayyidina Ukasah ini Masya Allah. Orang yang sejak awal masuk Islam itu begitu cinta ke Nabi, itu luar biasa. Ya. Sehingga Sayyidina Ukasah ini orang yang tidak pernah melewatkan pertempuran, melewatkan peperangan, kecuali perang itu diikuti oleh Ukasah. Saking cintanya ke Nabi. Ya. Ukasah itu sampai kemudian orang yang begitu diterangkan dalam riwayat jamaah mulia, orang yang begitu heroiknya berada di medan pertempuran Badar,
pertempuran yang diikuti 313 sahabat, dan dia di garda terdepan membentengi dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ukasah bin Mihsan. Sampai ada sejarah, ya, pedangnya Sayyidina Ukasah ini dicabut, saking kerasnya dipakai untuk memukul sampai patah. Pedang itu patah. Ya, ketika patah, ia datang di hadapan Nabi, maka Nabi tahu, wah pedangnya patah ini. Langsung dikasih ranting. Ranting kecil, jamaah mulia, kayak tongkat komando itu, ranting kecil, ranting apa? Pohon. Maka apa kata Nabi? Hai Ukasah, berperanglah kamu dengan ini. Coba kalau kita perang, kilatan pedang, kemudian dikasih ranting, mikir nggak? Mikir. Itu tingkatan ilmu kita kan begitu. Ini Ukasah enggak. Dikasih ranting pohon kecil, ya. Maka dikatakan Nabi, berperanglah kamu dengan ini, hai Ukasah. Ya. Maka keyakinannya ke Nabi itu masya Allah luar biasa. Apapun yang diterima dari Nabi, maka beliau yakini, jamaah mulia, kekuatan yang besar. Sehingga ranting itu dipakai untuk maju, kemudian disabetkan ke musuh. Ketika mau disabetkan, maka menjadi pedang besi panjang, warnanya putih. Terjadi mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Badar itu. Ya, sehingga pedang itu kemudian disebut dengan al-aun. Ya, pedang al-aun, yaitu pedang menjadi sebab pertolongan itu datang. Itu Sayyidina Ukasah. Sayyidina Ukasah bin Mihsan ini adalah seorang yang satu-satunya menggegerkan jagat para sahabat di saat jelang wafatnya Nabi. Itu Sayyidina Ukasah. Jadi Masya Allah. Jadi Nabi itu saking Masya Allah, ya, takutnya terhadap hisab. Nabi loh Pak, Nabi takut hisab. Ya, padahal nggak ada dosa, pimpinan umat. Masya Allah, bagaimana umat ini. Ya, menjelang wafatnya itu beliau kemudian naik ke atas mimbar. Wahai orang-orang, siapa yang pernah aku zalimi, yang pernah aku sakiti sengaja maupun tidak, hisablah diriku. Ya, Masya Allah. Akhirnya jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saat itu maka berdirilah Ukasah bin Mihsan. Saya ya Rasulullah, sahabat geger. Ini orang mau untuk menghisab Nabi. Masya Allah. Ringkas ceritanya, ya, akhirnya kemudian diambillah cambuk oleh Sayyidina Bilal di hadapan rumah, ya, Fatimah radhiyallahu anha, sampai Fatimah pun mengatakan, wahai Bilal, apakah waktunya perang sehingga Nabi perlu cambuk? Maka Bilal mengatakan, tidak ya Fatimah, ini karena urusan besar di masjid lagi geger. Ada orang mau apa? Mencambuk Nabi. Wah, Masya Allah. Sampai Fatimah mengatakan, katakan kepadanya, cukup Hasan Husain, cucunya Nabi, darahnya Nabi, dagingnya Nabi. Coba mereka kemudian pukul keduanya yang merupakan anakku. Ya, bukankah itu sudah kemudian samah dengan memukul Nabi? Masya Allah. Ringkas cerita, dibelalah kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain. Semua Nabi mengatakan, duduklah kalian semuanya. Allah mengetahui kedudukan tinggi kalian di surga. Ya, sampai ceritanya, kata Nabi, hai Ukasah, ini cambuk. Ya, kalau memang engkau pernah aku cambuk, cambuklah ini. Masya Allah. Maka saat itu kata Ukasah, ya Rasulullah, ketika ya untaku bertemu dengan untamu, maka aku ingin mencium daripada pahamu. Aku mau turun dari unta itu ya Rasulullah, tapi entah sadar atau tidak, maka cambukmu itu kau angkat sehingga ujung cambukmu kena perutku ya Rasulullah. Dan itu yang aku harus lakukan. Ya sudah, ya, maka engkau, ya, cambuk dengan cambuk ini. Apa kata Sayyidina Ukasah? Ya Rasulullah, ketika cambukmu mengenai perutku, perutku dalam kondisi terbuka, pakaianku ini terbuka dan mengenai kulitku. Masya Allah. Saat itu heroik para sahabat melihat putih daripada perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah kemudian merangsaklah Ukasah bin Mihsan ini. Ya, melangsak ke depan, kemudian mencium daripada perutnya Nabi, merangkul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Nabi Luli, apa maksudnya? Maka ia mengatakan, ya Rasulullah, mana ada orang yang ingin memukulmu, orang terbaik, engkau adalah guru yang mulia, seorang Nabi yang luar biasa. Ya. Aku sadar ya Rasulullah, engkau ngomong seperti ini, berarti engkau mau lepas daripada dunia ini. Aku sadar aku mau berpisah denganmu ya Rasulullah. Maka aku ingin kulitku menyentuh dengan kulitmu. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, hai para sahabat, siapa orang yang ingin melihat penduduk surga, lihatlah dia. Oh, sampai kemudian diciumi oleh para sahabat yang lain. Itu Sayyidina Ukasha bin Mihsan. Ini termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Lah, jamaah yang mulia. Tadi disebutkan ciri orang masuk surga tanpa hisab. Ya, orang masuk surga tanpa hisab itu yang jelas umul ladzina yastarkun, yaitu orang yang tidak pernah meruqyah. Orang yang nggak pernah meruqyah. Nah, diutarakan bahwa ruqyah yang dimaksud ini berarti bukan ruqyah umum, ruqyah yang syirki. Sebab sahabat yang lain pernah ruqyah. Ada Sa'ad bin Mu'ad, itu pernah ruqyah. Sa'ad bin Mu'ad itu sahabat yang jenazahnya ya dibanggakan oleh para malaikat. Jadi saat mati itu semua penduduk langit itu senang menyambutnya. Karena dia rindu, kapan nih matinya? Kapan nih matinya? Penduduk surga ngerinduin orang yang ada di dunia. Itu jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya, mati dibanggain maulia. Apa enggak kematian yang enak seperti itu? Ini Sa'ad bin Mu'ad, Pak. Sa'ad bin Mu'ad pernah untuk ruqyah. Sahabat yang lain juga pernah untuk ruqyah. Masya Allah. Jadi artinya bahwa ruqyah yang dimaksud ini berarti bukan ruqyah umum, ruqyah yang syirki, ruqyah yang menyimpang. Ya, ruqyah yang menyimpang. Sebab ruqyah yang tidak menyimpang dikerjakan juga oleh Nabi, dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, maka dikatakan iridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ya, Masya Allah. Yaitu tunjukkan kepadaku, kata yaitu Amr bin Hazm, ya, ucapan Nabi SAW kepada ya Amr bin Hazm, tunjukkan ruqyamu kepadaku. La ba'sa birruqa, enggak apa-apa ruqyah malam yakun fihi syirkun, yang penting tidak ada kesyirikan. Jadi kalau enggak syirik enggak apa-apa. Ya, tandanya syirik itu memakai jampi selain bahasa Arab, selain Quran, selain hadis. Ya, tanda syirik itu memakai media-media yang lain. Tanda syirik itu tidak dimengerti bahasanya. Tanda syirik itu biasanya yaitu pakai ludah doang. Bunyinya saja yang kemudian kenceng. Mantranya disebutkan, bahasanya campur, ada Sanskertanya, ada Arabnya, ada Jawa kunonya. Ini tanda-tanda. Nah, itu pokoknya ruqyah syirik. Ya. Kemudian tanda yang kedua masuk surga tanpa hisab itu wala yatatayyarun. Orang yang nggak pernah melakukan tatayyur. Tatayyur apa? Merasa sial. Wah, ya tatayyur dari kalimat ta'ir, burung. Orang dulu burung, suara burung, maka muncul. Wah, ini begini nih, ini begini nih, ini ciloko ini. Itu tatayyur namanya. Ya, jadi tatayyur. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau nggak pakai sesajen, wah ini terjadi bencana ini. Maunya gimana ya. Jadi ini namanya tatayyur. Ini rumah kalau gak dikasih bendera merah putih, dibalut warna putih, dikasih pisang, dikasih padi, wah kayaknya nggak berkah ini rumah ini. Gampang ambruknya ini kan, itu kan. Makanya rumah-rumah orang-orang yang masih seperti itu, rumahnya apa itu namanya? Ya, masih ada apa? Gantungan-gantungan yang lain. Itu namanya apa? Apa? Tatayyur. Yang lebih parah lagi jamaah mulia, menganggap istrinya nggak bawa rizki. Makanya Bu, mohon apa-apa, ya aku kawin lagi itu bukan kemudian gara-gara aku, kamu yang nggak bawa rizki. Alah, tuyan kawin pakai ngomong begitu. Ya, jadi nganggap bahwa istrinya itu nggak bawa rizki, bawa sial mulu katanya. Ini namanya tatayyur. Tatayyur itu suara tokek, tokek berangkat, tokek enggak, tokek berangkat, enggak berangkat kayaknya ini. Tokek berangkat, tokek. Nah, ini namanya apa? Tatayyur. Orang nganggap sial. Ya, nganggap apa?
sial. Gara-gara cincin ini nih, ya, maka kemudian itu namanya sial. Ya, termasuk feng shui, ya. Rumah kalau model begini, wah rizkinya cepat datang, habisnya juga cepat kayaknya. Nah, itu susah masuk surga tanpa hisab. Kemudian tidak melakukan K, ya, tetapi dikatakan dalam satu keterangan yang panjang, K itu juga pernah dikerjakan oleh di antara para sahabat. Maka K yang dimaksud ini berarti kesimpulannya boleh menjadikan cara yang terakhir, ya, tetapi dicari cara yang lain dulu dan harus sasarannya tepat. Artinya K ini pengobatan cos, besi dipanasin, ditempelkan ke luka, ini harus menjadi cara yang terakhir. Kemudian orang yang masuk surga tanpa hisab, cirinya lagi wa ala rabbihim yatawakkalun. Pasrah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, inilah di antara beberapa dalil hadis yang berkaitan surga dan neraka penghuninya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sampai di sini dulu, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fasilitas mulia itu, ya, insya Allah. Ada yang tanyakan? Silahkan. Ya, gimana Pak? Terkait dengan sesajen yang saya katakan, yang beberapa lalu terjadi peristiwa. Ada sesajen yang diundang karena yang melakukan itu orang Islam. Apakah ini juga sesuatu yang menyimpang dari sesajen? Sesajennya nyimpang, nendangnya nyimpang. Sesajennya nyimpang. Tapi nendangnya nyimpang, artinya apa? Cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Agama itu ngajarin, yaitu apa? Cegahlah maksiat tanpa menimbulkan dampak. Jadi adab, Pak. Jadi yang senang amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita itu ada adabnya. Wah, itu maksiat itu. Ya, lagi main kartu itu, wah, nggak boleh. Harus ada caranya. Kalau kemudian itu makin menjadikan orang maksiat, nyaci maki dampaknya, maka nggak boleh. Sehingga Nabi mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, wala tasubbu, jangan kalian celah, jangan kalian caci Tuhan orang-orang kafir. Ya, kenapa kok nggak boleh? Sebab dampaknya Allah mengatakan nanti mereka mencela kamu dengan hebat tanpa ilmu. Kalau kemudian kita tendang sesajen, diviralkan, jadi nggak viral, Pak. Diviralkan sekarang itu apa-apa kan medsos, apa-apa medsos. Ya, kemudian nanti orang umat lain nendangin Quran. Kalau kamu nendang sesajen, maka dia tendang Quran, diviralkan. Parah nggak itu? Parah nanti akhirnya. Wah, kita tuh harus ngikutin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke gereja mentungin apa? Oh, semua. Tar dulu konteksnya. Zaman itu Ibrahim memang ya diperintahkan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Ada kepentingan besar, risalah yang di bawahnya, dan memang ya itu menjadi misi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang berikutnya memang dibekali Ibrahim itu dengan kekuatan oleh Allah Ta'ala, ya, sampai pada akhirnya kemudian memasuki api dan lain sebagainya. Ya, zaman Nabi itu kan kemudian terjadi Fathu Makkah, semua patung itu ya harus dilihat dulu sebelum Fathu Makkah dia hancurin nggak patung itu? Enggak. Kenapa? Musyrik masih ada. Zaman Fathu Makkah, orang-orang yang ada sudah masuk Islam. Bahkan muncul ayat yang mengatakan surah At-Taubah, janganlah orang-orang di luar Islam itu mendekati Masjidil Haram dan lain sebagainya, sehingga nggak diperlukan lagi patung. Kalau nggak diperlukan, ya harus dihancurin. Ya. Dalam konteks yang lain, apa kata Nabi? Kalau engkau perang, ketika engkau perang, jangan hancurin rumah ibadah mereka. Kalau engkau perang, jangan bunuh rakyat sipil, wanita dan anak-anak. Jangan engkau perusak pepohonan. Indah kan? Jadi ada konteks-konteksnya. Ya, jadi makanya tadi kita bilang nendangnya nggak benar, tetapi kemudian sesajennya nggak benar. Jangan kemudian kita mengatakan nendangnya nggak benar, kemudian ya nggak masalah. Nah ini nggak masalah, nggak masalah sesajen. Nah ini nggak benar. Jadi kita nggak nendang itu bukan berarti setuju dengan sesajen, tidak. Tetap nggak setuju, ya. Tetapi jangan nendang. Wallahu a'lam.
Ya, kalau mau nendang, nendangnya yang nggak ada orang. Nggak ada orang, nggak diviralin, ya, beda urusannya. Wallah. Ya, iya itu kan menunjukkan saking gregetannya. Lah, emosional seperti itu akan memancing emosional dari pihak lain. Itu yang kemudian nggak boleh, Pak. Jadi nggak boleh nahi mungkar itu menimbulkan mungkar yang lebih gede. Jadi kalau kemudian mampu total menjadi gubernur, ya menjadi gubernur pada saat itu, dan kemudian rakyatnya pun juga ngikutin dia, nggak masalah. Nah, itu kan, tetapi harus dilihat kondisinya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, gimana Pak Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kata-kata yang disampaikan oleh beberapa orang atau memimpin masalah radikal. Ini dimaksud radikal apa sih sebetulnya? Apalagi Islam radikal. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, radikal, radikil itu jajanan anak-anak kecil. Ya, yang hari ini diomongin lagi hanya untuk kemudian apa? Menghilangkan ya kondisi yang sebenarnya. Ya, di kalimat-kalimat yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dia sendiri sebenarnya melakukan kalimat itu. Mereka lah yang radikal. Ya, mereka lah yang radikal. Jadi hanya tuduhan terhadap orang-orang Islam. Ya, radikal itu apa? Ya suatu perbuatan yang dengan kekuatan dirinya kan itu kan yang berakar kuat, ya itu namanya radikal. Ya, jadi hanya kalimat yang ditujukan sebenarnya kepada orang-orang Islam tanpa difahami kalimat itu sendiri dan tanpa sadar mereka sendiri itu yang radikal. Ya, orang yang teriak NKRI harga mati, sehingga NKRI harga mati itu sopoh. Nah, ya. Maka yang biasa teriak-teriak begitu itu orang yang dipertanyakan NKRI-nya. Jadi orang itu teriak itu hanya untuk apa? Nutupin daripada apa yang dikerjakan. Hakikatnya seperti itu. Ya, coba lihat aja. Kita ciptakan Bhinneka Tunggal Ika, yang nggak Bhinneka Tunggal Ika, yang nggak menerima perbedaan siapa? Ya mereka yang teriak, ya, yang begitu. Ya Ustadz Haikal Hasan dicegat-cegat di Malang, apa yang diteriakin? NKRI harga mati. Loh, sampean itulah. Wong habis ngusir ulama kemudian ngomong NKRI harga mati. Ya, itu jajanan anak-anak itu. Nggak usah didengerin, ya, itu omongan orang yang lagi ngelindur, ya, ngelindur ketika perekonomian ada masalah, maka ngomongnya radikal. Nah, ya, mau ada Pilpres 2024 ngomongnya radikal. Jadi kalau sudah kalimat radikal itu sudah sering muncul, ya, dan kemudian sering gambar-gambar orang ada di kardus-kardus beras kan itu kan, lalu ada foto-foto yang ada di sawah kena hujan, oh ini berarti tandanya sudah dekat Pilpres, pilkada itu gitu, ya. Nah, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan, ya, begitu. Wallahu a'lam. Demikian. Sudah Bu? Pulang ya? Oh gitu, gimana Pak Ji? Kalau vaksin nggak masalah, vaksin campak, vaksin yang nggak boleh itu maksain orang vaksin. Nah itu yang nggak benar. Jadi yang nggak benar apa? Maksain orang vaksin. Gara-gara dipaksain maka muncul masalah. Begitu. Jadi kalau vaksin nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak dipolitisasi. Dia mau jadi masalah kan politisasinya itu yang jadi persoalan. Vaksinnya harganya 10.000 naik jadi 1 juta. Badan sehat harus divaksin. Masjid harus makmur. Ngomong katanya harus ditutup. Itu yang nggak benar. Yang nggak mengungkapkan tadi penumpang gelapnya itu yang tidak benar. Mau lihat. Nah ini insya Allah. Makanya akhir-akhir zaman ini banyak fitnah.
Maka sikap kita jangan ikut-ikutan nyebarin fitnah. Sikap kita yang kedua, tegak di dalam aturan yang ada, gak boleh larut, ya, terpengaruh di dalamnya. Ya, harus dilakukan apa? Tabayun dulu dan lain sebagainya. Sekarang ini fitnah semuanya, Pak. Ya, menjadi bahan fitnah. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka jangan ikut-ikutan. Demikian jamaah yang mulia, mungkin sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sehat, selamat, barokah. Ya, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.